makan kelapa. Rasanya enak, bikin ketawa. Di sini kita telah jumpa untuk acara yang istimewa. Hai insan pendidikan yang hebat dan luar biasa dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Talita Puspa dapat menjumpai Anda dalam rangkaian peringatan Hari Disabilitas Internasional tahun 2024 dengan tema Bergerak Bersama Menuju Kemandirian dan Kesetaraan. SLB Negeri Banyuates mengadakan dialog interaktif secara live YouTube SLB Negeri Banyuates dan Instagram di SLBN Banyuates. Untuk membahas tema kita lebih lanjut telah hadir di studio bersama Bapak Priyo selaku Wakil Kepala Sekolah SLB Negeri Banyuates. Salam PKLK Bapak. ABK bisa, PKLK istimewa, mandiri, tanpa diskriminasi. Ya, kita bersama-sama ya. Kita bersama-sama sama Ibu Eva sekalian. Silakan diulangi lagi Bapak. ABK bisa, Begini. PKLK istimewa, mandiri, tanpa diskriminasi. Ya, terima kasih Bapak. Selain ada Bapak Priyo selaku Wakil Kepala Sekolah SLB Negeri Banyuates, di stadion juga ada Ibu Rahmatul Fawais atau panggilannya Ibu Eva selaku owner Setretanan Batik khas Kabupaten Sampang. Selamat pagi Ibu. Pagi. Nah, setelah saya menyapa-nyapa, langsung saja ya Bapak Ibu ya, kita mulai bincang-bincangnya hari ini. Saya ingin menanyakan Bapak, mungkin Bapak bisa menceritakan secara singkat profil dari SLB Negeri Banyuates. Bapak. Terima kasih. SLB Negeri Banyuates itu berdiri tahun 1985. Dulunya itu masih berjenjang, yaitu SDLB Negeri Banyuates. Dan setelah tahun 2014 dimerger menjadi SLB Negeri Banyuates yang terdiri dari 3 jenjang, SDLB, SMPLB, dan SMALB. SLB Negeri Banyuates beralamat di Jalan Garuda, Desa Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang. Di SLB Negeri Banyuates melayani anak-anak dengan berkebutuhan khusus. Yang pertama tunanetra atau hambatan penglihatan, yang kedua tunarungu atau hambatan pendengaran dan bicara, dan yang ketiga anak hambatan intelektual atau tunagrahita. Terus dan anak tunadaksa atau hambatan mobilitas, sama autis dan ADHD. Di SLB Negeri Banyuates sekarang terdapat, kita melayani 33 peserta didik dengan hambatan yang berbeda-beda. Dan di SLB Negeri Banyuates memiliki lahan sekolah dengan luas 846 meter persegi dengan 4 ruang kelas, dan satu kelasnya itu ada 3-4 rombel, dan 1 ruang kepala sekolah, 1 dapur, 2 kamar mandi. Di SLB Negeri Banyuates itu memberikan pelayanan dan pendidikan secara gratis. Jadi kalau Bapak Ibu yang di wilayah Kabupaten Sampang, khususnya di Kecamatan Banyuates, apabila mempunyai anak yang berkebutuhan khusus, dimohon untuk disekolahkan, karena sesuai Undang-Undang Pendidikan, semua orang, semua anak mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan 13 tahun masa pendidikan. Terus di SLB Negeri Banyuates mempunyai program-program yang sangat baik. Yang pertama yaitu vokasional atau konsentrasi kepada tata boga atau memasak. Yang kedua, tata busana atau menjahit. Terus yang ketiga ada kriya kayu, yaitu membuat, yang ini konsentrasi sekarang di sekolah itu membuat tempat pensil yang ada di meja itu, sama itu kotak tisu, dan seperti centong gitu. Terus yang keempat itu di SLB Negeri Banyuates juga vokasional yang sekarang menjadi unggulan, yaitu membatik.
itu sangat menjadi unggulan di SLB Negeri Banyuates dan sudah memecahkan telur. sudah sangat bagus itu membatik dengan nama produknya Jurame, yaitu Trunojoyo Setara Istimewa. Dan di SLB Negeri Banyuates dengan tenaga pendidik berjumlah 14 orang dengan kualifikasi pendidikan S1 pendidikan luar biasa dan sudah bersertifikat pendidik. Jadi sudah profesional. Jadi SLB Negeri Banyuates sudah siap untuk menerima putra-putri Bapak Ibu khususnya di Kecamatan Banyuates dan umumnya di Kabupaten Sampang untuk bersekolah di SLB Negeri Banyuates. Ya, jadi SLB Negeri Banyuates ini memberikan pelayanan dan pendidikan secara gratis ya Bapak ya. Dalam membina dan membangun karakter kemandirian peserta didik berkebutuhan khusus dengan baik dan aman dan menyenangkan. Selanjutnya, adakah kegiatan khusus bagi peserta didik untuk menunjang kemandirian ya Bapak? Untuk menunjang kemandirian peserta didik, kami tetap konsentrasi kami yaitu tentang vokasional. Yang pertama tadi seperti tata boga, memasak, tata rias, tata busana, tata kriya kayu, dan yang ini yang menjadi unggulan yaitu membatik. Dan kami di SLB Negeri Banyuates bekerja sama dengan Sekretariat Batik di Banyuates itu untuk melakukan pendidikan atau magang. Dan nanti insya Allah ketika anak-anak kami sudah lulus itu dapat bekerja di batik, Sekretariat Batik atau membuat usaha sendiri. Gitu. Jadi peserta didik berkebutuhan khusus ini mendapatkan bekal kemandirian ya Bapak ya dari vokasional di sekolah seperti tata boga, tata rias, tata busana, kriya kayu, dan yang unggulan ini adalah membatik. Selanjutnya peserta didik mendapatkan pendidikan vokasional apakah hanya di sekolah saja Bapak atau di luar sekolah juga? Iya. Seperti magang begitu? Iya Ibu, ini yang untuk yang membatik ya, khususnya yang menjadi unggulan di SLB Negeri Banyuates yaitu membatik. Kami bekerja sama dengan Sekretariat Batik untuk anak-anak nanti magangnya di sana untuk jenjang SMP dan SMA. Itu magang di Sekretariat Batik langsung didampingi dan dididik oleh ibunya langsung, Ibu Eva. Jadi langsung anak-anak itu terjun ke dunia usaha, membuat batik sendiri sampai bisa mempacking dan menjualnya. Wah, hebat sekali. Oke, selanjutnya bagaimana usaha sekolah tentang mewujudkan kesetaraan bagi pendidikan khusus, Pak? Ya, untuk kesetaraan anak-anak kami biasanya itu untuk seperti kegiatan keagamaan. Kami mengundang dari wilayah sesepuh atau orang yang mempunyai kewenangan di wilayah Kecamatan Banyuates seperti Bapak Camat, Bapak Lurah, terus dari pondok-pondok itu untuk mengisi keagamaan di sekolah. Dan anak-anak kami juga ikut meramaikan seperti pawai keagamaan di wilayah Kecamatan Banyuates. Terus setiap Agustus itu kami juga melaksanakan seperti karnaval juga di Kecamatan Banyuates untuk promosi dan setara dan jadi anak-anak berkebutuhan khusus di SLB Negeri Banyuates itu juga bisa tampil di ajang seperti karnaval waktu Agustus itu. Berarti banyak sekali kegiatannya ya Pak ya. Jadi pendidikan inklusif itu memiliki peran penting ya Pak ya dalam menciptakan kesetaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Terus bagaimana Pak kesetaraan yang diharapkan Bapak Ibu Guru SLB Negeri Banyuates dan orang tua terhadap anak-anaknya? Ya, kesetaraan yang kami harapkan selaku guru dan orang tua pastinya itu anak-anak dapat diterima di masyarakat.
dapat diterima di masyarakat, anak-anak bisa bekerja di masyarakat, bisa bermanfaat di masyarakat, walaupun dengan keterbatasan mereka, anak-anak tetap bisa diterima. Nah, itu yang menjadi tujuan kami pendidikan itu. Setelah lulus dari SLB Negeri Banyuates, anak-anak itu bisa bekerja di lingkungan Kecamatan Banyuates atau di Kabupaten Sampang, atau bisa keluar dari Kabupaten Sampang di wilayah Provinsi Jawa Timur dan bermanfaat bagi masyarakat. Jadi setelah lulus mereka itu tidak hanya di rumah, tapi mempunyai bekal, mempunyai kemampuan, kompetensi yang cukup untuk berkembang di masyarakat, sehingga dapat menunjang kemandirian mereka. Begitu ya Bapak. Nah ini saya juga mau tanya nih Bapak, kira-kira sebagai wakil kepala sekolah di SMP Negeri Banyuates, kira-kira kendala yang Bapak alami selama di sekolah itu apa saja Pak? Terus kira-kira solusinya bagaimana, mengingatkan karena siswa SMP Negeri Banyuates itu kan bukan siswa umum ya Pak ya, merupakan siswa yang memiliki keterbatasan seperti itu. Iya. Saya selaku wakil kepala sekolah. Jadi di SLB Negeri Banyuates itu kepala sekolahnya Ibu Wardatus Saadah. Beliau menjabat definitif di SLB Negeri Sampang dan PLT di pelaksana tugas di SLB Negeri Banyuates. Nah, beliau memberikan mandatnya kepada saya untuk menunggu untuk menjalankan tugas beliau di SMP Negeri Banyuates, mewakilkan kepada saya selaku wakil kepala sekolah. Nah, untuk itu di sekolah itu ya alhamdulillah teman-teman di sekolah itu sudah sangat baik, sudah sangat profesional dan sangat mendukung program-program yang diberikan, yang program-program sekolah yang sudah diskusi bersama melalui rapat bersama itu, dan bisa menjalankan program-program itu secara bersama dan mengevaluasi program-program tersebut. Apabila program itu masih kurang maka diperbaiki secara bersama-sama, dan gotong royong di sekolah itu sudah sangat baik. Nah, untuk study day itu karena banyaknya hambatan dan lain-lain itu, keterbatasan, maka ya kami karena sudah terjun di SLB negeri, sudah menjadi guru pendidikan khusus, maka ya selainnya kita harus profesional dengan mengembangkan potensi kita, dengan mengikuti pelatihan-pelatihan, dengan mengikuti menjalin hubungan kerjasama dengan studi yang ada di lingkungan sekolah itu, untuk supaya anak-anak nanti lulus waktu masih pendidikan di SLB Negeri Banyuates dapat magang, terus setelah lulus dapat bekerja, dan nanti sampai mereka itu bisa mandiri. Karena biasanya kalau guru SLB itu ya sampai anak-anaknya menikah itu pasti masih mencari guru-gurunya mereka ya. Walaupun sudah menikah ya nanti ya nyarinya ke gurunya itu. Jadi tugas kami seperti itu. Wah, luar biasa Bapak Pio. Nah, sudah cukup ya bincang-bincangnya dengan Bapak Prio. Sekarang kita beralih ke Ibu Eva. Nah, Ibu Eva cantik sekali, Ibu Eva. Terima kasih. Nah, Ibu Eva ini merupakan owner Setretanan Batik yang sudah memiliki pelatihan batik latar ringkel di Yogyakarta dan sudah memiliki lisensi. Bu Eva merupakan perintis batik latar ringkel yang menggambarkan jaring nelayan dan deburan ombak khas Kabupaten Sampang yang dikombinasikan dengan batik tulis Kabupaten Sampang. Baik Ibu Eva, kira-kira Ibu Eva sudah berapa lama merintis usaha di batik ringkel ini? Kalau batik latar ringkel masih berjalan sekitar 3 tahun ini. Cuma kalau yang batiknya memang ini sudah berjalan dulu waktu ibu saya, terus pada tahun 2017 ya 2017-2018 itu mulai dikelola saya dan saudara-saudara saya karena beliau sudah sembuh. Begitu ya. Jadi Ibu Eva ini melanjutkan begitu ya Ibu Betul. Eva ya.
Terus Ibu Eva bisa menceritakan sekilas tentang usaha batik yang Ibu geluti selama ini, dan kira-kira ini usahanya ini beralamat di mana, Ibu? Baik, sebenarnya Setretanan Batik ini berada di Jatra Timur, Kecamatan Banyuates, tepatnya di belakang Alfamidi, Jatra Timur, Banyuates. Kenapa namanya Setretanan Batik ya? Sebenarnya kita mengambil nama Setretanan Batik ini, bahasa Madura Setretanan Batik ini, Setretanan ini adalah saudara. Sudah saya jelaskan tadi bahwasannya sebenarnya usaha ini digeluti oleh ibu saya, tapi karena beliau sudah sepuh, akhirnya diteruskan oleh anak-anaknya. Lah makanya dinamakan Setretanan. Lah di Setretanan ini S-nya kita ganti 5. Karena kita 5 bersaudara. Jadi usaha ini bukan cuma saya ownernya. Ada mbak-mbak saya 4 bersaudara yang memang ikut berkecimpung di usaha batiknya dari ibu saya ini, begitu. Jadi Setretanan itu adalah tretan saudara. Setretannya tulisannya bukan setret tapi 5 tretanan. Ya, itu ya Ibu Eva ya. Terus selanjutnya bagaimana kerjasama antara SLB Negeri Banyuates dan Setretanan Batik dalam pendidikan vokasional pembatik? Oh ya, awalnya memang Setretanan Batik ini membuka program edukasi batik awalnya. Lah sebetulnya tidak langsung yang kita tuju itu bukan cuma anak-anak sekolah sebenarnya. Cuma waktu itu memang kebetulan alhamdulillah SLB Banyuates itu mau belajar batik ke sini. Makanya ini terus berkelanjutan, yang awalnya cuma edukasi biasa, akhirnya mereka mau magang di sini, dan akhirnya kadang diajak bekerja sama saya ketika ada beberapa orderan yang memang harus ngejar waktu kan. Kalau orderan itu kita sebulan harus jadi kayak gitu. Sedangkan pengrajin saya, terus pewarna dan lain sebagainya itu tidak bisa memenuhi target yang sebulan itu. Akhirnya kita minta tolong sama anak SLB yang memang sudah terampil di membatiknya, di proses coletnya, dan juga di proses ringkelnya, begitu. Apakah ada yang lain Ibu mungkin selain SLB Banyuates yang? Ya, ada SDN Banyuates 1. Cuma kan kalau anak SD itu lebih ringan ya, karena mereka kalau SLB kan sudah tingkatan SMP dan SMA itu ya memang saya walaupun mereka keterbatasan cuma susah dikomunikasi aja. Sedangkan kalau anak SD itu harus benar-benar sabar, karena tahu sendiri kan anak kecil itu nggak bisa yang konsisten fokus gitu kan, nggak bisa. Tapi kalau anak SLB mungkin saya hanya susah dikomunikasi aja, dan alhamdulillah sejauh ini sudah lumayan komunikasinya bisa, walaupun bahasa isyaratnya saya ngawur. Oke, selanjutnya apakah anak berkebutuhan khusus ini mampu mengikuti proses pembuatan batik tulis itu selama belajar di sini? Alhamdulillah kalau anak SLB ini ya perkembangannya cepat banget, karena mungkin sebenarnya mereka bukan keterbatasan yang sebenarnya sama loh sama kayak kita. Mereka ada yang belum bisa ngomong, tidak bisa mendengar, hanya itu untuk melakukan pekerjaan batik mereka semuanya sama kayak kita. Kayak mencolet mereka bisa, hanya saja ketika saya bilang ini warna hijau lah, itu harus mikir ini warna hijau apa ya, bahasa isyaratnya cuma gitu aja. Untuk pekerjaannya ya mereka tetap kayak kita sebenarnya pekerjaannya. Jadi mereka benar-benar bisa melakukan kegiatan batik ini sama seperti kita yang orangnya ini sempurna, bahkan mereka lebih semangat dari kita yang sempurna ini sebenarnya. Berarti sudah menjadi bestie ya Bu ya? Oh, bestie banget saya sama SLB. Nah, selanjutnya mungkin apakah di Setretanan Batik ini juga bisa menerima anak berkebutuhan khusus dari lulusan SLB Negeri Banyuates, Ibu? Ya, yang sudah saya jelaskan tadi, bahkan saya sering meminta bantuan sama mereka, kadang minta tolong dong mencolet atau meringkel atau membatik, tapi memang batik yang saya minta tolong atau saya pekerjakan ke mereka, bahasanya pekerjakan yang sebenarnya mereka kan partner kan, itu yang ringan-ringan saja. Kayak motif ini kan ini ringan untuk anak SLB, karena kalau motif yang sangat rumit itu akan susah untuk dikerjakan tepat waktu, atau
ngejar waktu, dan untuk kehalusan batiknya juga nggak mungkin yang bisa sama kayak kita, karena mereka masih baru belajar, bukan karena mereka keterbatasan ya, karena mereka masih belajar. Jadi mungkin belum terbiasa, belum, jam terbangnya belum banyak lah, kasarannya begitu. Jadi untuk mempekerjakan sekarang aja mereka magang di sini, saya kadang meminta tolong untuk mengerjakan beberapa orderan saya, tapi ya memang tetap ada upahnya, tetap kayak saya mengupah partner saya yang sebelumnya ya SLB juga saya begitu. Oh ini juga ini ya Bu ya, hasil dari Ini batik karyanya SLB. Oh. Mungkin Pak Pri bisa menjelaskan karena ini filosofinya Pak Pri yang buat ini. Iya Pak Pri, silakan. Saya hanya mengarahkan saja ini. Gimana Pak Pri ini? Mungkin Itu sebenarnya yang batik ini Jorame yang edisi kedua. Ini filosofinya yaitu Tugu Trunojoyo Iya. yang ada di 0 km Kabupaten Sampang. Terus di bawahnya itu ada perahu melambangkan sebagai nelayan, dan ada celurit. Ini kelihatannya perahu, tapi ini celurit Iya. ya yang bergabung dengan oh perahu. ini celurit Pak Pri Iya, ya. ada Iya. celurit karena senjata khas Madura. Terus ada daun tembakau, yaitu komoditas sumber daya alamnya yang berada di Kabupaten Sampang. Terus ada itu jambu mete. Jambu mete juga komoditas dari sumber daya alam yang berada di Banyuates dan Ketapang. Terus sama apa itu? Ini semangka. Semangka ya, itu buah semangka yang menjadi juga komoditas di Kabupaten Sampang, itu di Banyuates ini. Banyuates, Ketapang, Sokobana sekarang juga. Oh, iya. Hampir semua Sampang sekarang Pak. Bisa Sama komoditas ini. Bentul. Ya, Bentul itu ya komoditas di Kabupaten Sampang. Itu terus sama itu yang bawahnya ringkel, itu seperti melambangkan seperti ombak. Jadi melambangkan Kabupaten Sampang itu wilayah pesisir di Banyuates. Gitu. Terus yang itu Pak, kok ada perbedaan ya Pak yang ini dengan yang ini, kan karena ini Oh mungkin iya. sesi 1, yaitu sesi 2. Ini yang sesi yang edisi 2 Edisi juga. 2. Ini yang melambangkan ini PKLK, yaitu tadi ABK bisa, PKLK istimewa, Oh yang gini. ya mandiri tanpa diskriminasi. Jadi itu melambangkan sebagai ABK, anak berkebutuhan khusus. Yang bawah ini Garuda karena kurikulum kita kurikulum Merdeka, yaitu pelajar Pancasila. Jadi anak-anak ABK juga pelajar, termasuk pelajar Pancasila. Gitu. Begitu ya. Nah ini kan ada berbagai macam ya warna ya Bu. Mungkin ada biru doker, ada biru tua, atau ada pink. Itu bisa sesuai request ya. Mungkin nanti pemirsa yang menonton Iya. bisa memesan batik di SLB kami, dan bisa dibantu dengan Ibu Eva juga. Begitu ya Ibu Eva. Mungkin ini bisa request ya Bu ya. Ini ada warna biru. Bisa request warnanya, bisa biru, merah, hitam. Motifnya juga bisa request, kalaupun mau beda motif nanti kita buatkan motif. Anak SLB yang buat motifnya sesuai dengan customer pengennya ini tambah ke logo apa, atau Oh, iya. kan ini logonya Iya, yang betul. tadi tanpa diskriminasi itu kan, bisa mungkin logonya apa instansi apa bisa dibicarakan. Yang Bisa penting request. order dulu. Ya. Ya, tepuk tangan untuk Ibu Eva. Terima kasih Ibu Eva. Sama-sama. Selanjutnya, untuk mencapai kemandirian anak berkebutuhan khusus perlu adanya peningkatan kompetensi. Dalam hal ini khususnya membatik. Dengan ketelatenan dan kesabaran dari Ibu Eva memberikan pelatihan dengan ikhlas kepada peserta didik kami SLB Negeri Banyuates, membuahkan hasil ya Pak ya, membuahkan hasil yang sangat luar biasa, yaitu juara dalam perlombaan pemilihan putra-putri batik di Kabupaten Sampang pada tahun 2024. Tangan untuk SLB Negeri Banyuates. Dan jangan salah, batik Jorame juga merupakan kolaborasi
SLBN Banyuates dan Setretanan Batik selalu digunakan dan menjadi simbol di setiap kegiatan panen karya lokakarya pendidikan guru penggerak di Kabupaten Sampang. Terima kasih atas kerja keras dan dedikasi dari Ibu Eva dalam kolaborasi yang baik dengan SLB Negeri Banyuates. Sama-sama. Terima kasih Ibu. Oke, Bapak mungkin kita akhiri dulu obrolan kita hari ini. Sebelum kita akhiri obrolan pada hari ini, saya mungkin akan berpantun dulu. Bunga mekar di perbukitan, Cakep. sawah luas di pedesaan. Cakep. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf untuk kesalahan. Cakep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Cari